Ketertarikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terhadap jejaring sosial media memang terhitung terlambat. Namun keaktifan orang nomor satu di Indonesia ini dalam dunia maya tidak bisa dipungkiri. Bagai sarapan kedua, SBY kerap curhat dan merespon banyak hal melalui akun Twitter dan Facebooknya. Salah satu yang menuai kontroversi adalah respon SBY terhadap perkataan mantan Presiden Megawati Soekarno Putri. Saat Megawati mengatakan mudah menjadi presiden, namun yang sulit adalah menjadi pemimpin. SBY curhat dalam akun Twitternya bahwa sebagai pemimpin adalah sosok yang dipuji sekaligus dibenci. Curhatan SBY seolah reaksi atas pernyataan Megawati Soekarno Putri. Tentu saja, curhatan ini dianggap bermacam-macam oleh para politisi. Ada yang menganggap wajar, ada juga yang menganggap terlalu berlebihan. Baik, kita kembali dan itulah topik utama kita. Cerita tentang bagaimana dalam tanda kutip, apakah ini benar atau tidak, bahwa rangkaian timeline atau lini masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau akun SBY Yudhoyono mengomentari apa yang menjadi isi pidato dari Megawati Soekarno Putri. Saya mau ke Fajrul dulu deh yang paling jahil dalam tweet-tweetnya gitu. Anda ngikutin ini nggak? Saya ngikutin yang punya Pak pasti Anda komentar kan isinya? Saya komentar Anda di depannya. Saya bilang ketika dia bilang korban, ketika dia bilang bahwa pemimpin harus berkorban, saya bilang hahaha ambil cermin. Jadi yang terakhir ini tapi sebenarnya saya tidak terlalu menyadari yang cool tweet 7 tentang pemimpin itu untuk Mega. Sebenarnya saya tidak terlalu menyadari itu. Ya. Itu disampaikan Ibu Mega dalam peluncuran buku Ayahanda Sabam Sirait ya, Bang Ara ya. Benar itu seperti itu bunyinya? Ya, saya rasa begini ya. Itu sudah berkali-kali disampaikan Mbak Mega soal menjadi presiden itu lebih mudah, menjadi pemimpin itu lebih sulit. Tentu kita tidak bisa, karena Ibu Mega kan juga pernah jadi presiden. Pak SBY juga sekarang menjadi presiden. Saya tidak melihat itu secara khusus ditujukan kepada Pak SBY gitu. Ya. Karena kita tahu bahwa apa sih maknanya gitu ya. Dalam politik kan kita mesti belajar juga apa yang tersirat dan yang tersurat. Jelas makna dari pernyataan Ibu Mega di ulang tahun orang tua kami Pak Sabam Sirait yang ke-77 dan ada peluncuran buku juga bahwa menjadi pemimpin itu lebih kepada tanggung jawabnya. Tentu dalam bertanggung jawab dia akan menghadapi banyak tekanan, banyak perlawanan karena dalam memperjuangkan ideologi yang dia yakini, tentu dalam perspektif Ibu Mega sebagai ketua umum PDI Perjuangan, menjadi pemimpin itulah perjuangan ideologi. Ada ideologi lain yang ada di Indonesia. Tentu kita akan menghadapi itu. Ya, apa yang menjadi isi dari lini masa akun tersebut sebenarnya bisa ditanggapi pro kontra tentu saja. Ya. Dan ada sebagian yang menganggap bahwa ini kok presiden curhat. Ada yang mengatakan bahwa ya ini wajar-wajar saja. Bung Ihsan yang juga aktif di jamaah Twitter, terutama ekonomi politik, melihat lini masa ini seperti apa? Anda ngikutin juga? Saya baca semua. Apa yang impresi saya sederhana. Jadi ini cuma merupakan salah satu cara beliau untuk berkomunikasi dengan rakyat Indonesia. Yang pertama, dan yang kedua menyampaikan fakta tentang esensi kepemimpinan itu sendiri. Yang ketiga, kalaupun itu ditafsirkan sebagai satu bentuk komunikasi politik, itu bukan hanya mungkin khusus ditujukan kepada Ibu Mega gitu loh. Tapi ini saya melihat lebih merupakan ditujukan kepada seluruh masyarakat Indonesia, yang mana dalam kondisi akhir ini kan ada banyak sekali tuntutan, ada banyak sekali keinginan, terutama dengan munculnya kelas menengah, tentang sesuatu yang serba instan. Jadi misalnya kayak macet, ya kan?
kayak banjir di Jakarta, orang langsung teriak-teriak, macet ya kan, ini banjir gitu. Nah, mana Jokowi ya kan? Jadi kenapa dibacanya kepada Ibu Mega gitu loh? Bukan ini bisa saja dibaca kepada pemimpin-pimpinan lain gitu loh. Jadi kalau tanggapan langsung Pak SBY terhadap Bukan tanggapan langsung, kelihatan politik yang misalnya general. ketika dalam kasus Akil Mohtar dia langsung keluar. Dalam kasus Bunda Putri, dalam kasus LHI ketika menyebut di pengadilan dia keluar, ada 2. Terus kemudian ketika dalam kasus ini terkait dengan Ibu Mega dia keluar. Yang lainnya, umumnya tweet Pak SBY itu tidak lain daripada ekstensi daripada press release sebenarnya. Bahasanya itu kaku sekali, bahasanya itu kaku sekali. Terus kemudian itu pasti saya sedang ini atau itu. Nah kalau yang tampaknya sangat pribadi itu terutama terkait langsung dengan keadaan kejadian. Yang saya ingat tuh ada 3, kasus Akil, kemudian kasus Bunda Putri, kemudian yang kasus ini itu ditanggapi secara langsung. Dan yang terakhir kasus bukunya beliau tentang selalu ada pilihan. Ya ini yang terakhir ya, SAP. Itu malah lebih aneh. Karena di awalnya itu dia menyebutkan di sana bahwa dia difitnah atau segala macam. Di titik ini saya ingin berikan catatan ya. Kalau Pak SBY menganggap dirinya difitnah, mestinya dia memanfaatkan lembaga hukum untuk menyelesaikan itu. Inilah yang kemudian ditiru menurut saya oleh orang-orang di MK ini. Mereka mengalami apa yang disebut sebagai mereka merasa bahwa mereka dirugikan segala macam, tapi mereka ingin menyelesaikan secara langsung. Pak SBY merasa difitnah pers, difitnah ini dan segala macam, padahal fitnah itu adalah delik hukum. Dia bisa mengadukan kepada lembaga hukum. Itu tidak pernah dia lakukan. Ini kan ini bahasa normatif. Besar dengan saya. Ini salah satu apapun mediumnya, katakanlah Twitter, pidato atau apapun. Ini bisa dikatakan satu bentuk komunikasi politik oleh Pak SBY. Ya kan? Ada faktanya tadi saya bilang bahwa memang menjadi pemimpin itu nggak bisa instan, nggak bisa dengan cepat gitu. Tapi yang kedua juga harus diperhatikan selain fakta, bentuk komunikasi politik juga harus dilihat konteksnya. Jangan lupa pada saat yang sama, belum lama ini Ibu Ani Yudhoyono pada pertemuan Dharma Wanita itu dengan sangat tegas, dengan sangat terbuka itu memuji kepemimpinan dari Ibu Megawati gitu loh. Jadi kalau ini dianggap sebagai satu bentuk kritik, presiden kita itu ya, nggak bisa dibaca ke sana. Baik, ini konteksnya ini kan apa yang disampaikan oleh Pak SBY itu mengendorse juga kalau bisa ditafsirkan begitu apa yang diucapkan oleh Ibu Negara. Oke, boleh. Jadi nggak bisa pertanyaannya kemudian karena tidak menyebut langsung ya. Pertanyaannya kemudian bagaimana tweet itu dikomentari tadi Bang Ihsan katakan bahwa ini bentuk komunikasi politik. Sebagian orang membaca juga bahwa ini sifatnya sangat personal. Sentimen individualnya muncul sekali. Apalagi kalau kita cerita tentang Ibu Ani dalam Instagram yang kemudian berkembang luas dan lain sebagainya. Kita akan bahas itu. Saya juga akan minta tanggapan Kang Acep yang selalu melankolis dalam lini masanya di Twitter. Sesaat lagi. Gaul banget ya. Gitu. Tapi sebenarnya juga nggak apa-apa. Barangkali dia mau curhat ya. Ya kalau ditanya pantas nggak pantas ya silakanlah publik yang menilai. Sindir menyindir politis. Menurut saya itu hal yang biasa terjadi, bukan jadi kayak anak ABG gitu kan, berantem sama temen ngerasa disindir temennya, padahal dia belum tentu nyindir sih, terus nge-tweet gitu kan. Makanya saya bilang jangan kayak ABG dong.